Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hukum 1 termodinamika. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya Nurul Fadila Zahra dengan NIM 18231132 dan rekan saya Citra Insani, NIM 18231111. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang yang pertama energi dalam, yang kedua usaha suatu sistem, yang ketiga hukum 1 termodinamika, dan yang keempat itu proses termal, isobarik, isovolumik, isotermal, dan adiabatik. Baiklah, materi yang pertama tentang energi dalam. Energi dalam merupakan jumlah seluruh energi kinetik dalam sistem ditambahkan dengan jumlah seluruh energi potensial yang timbul akibat adanya interaksi antara molekul sistem. Jadi, jika kalor mengalir dari lingkungan menuju sistem, maka sistem akan menerima energi, yang mengakibatkan energi dalam sistem akan bertambah. Sebaliknya, jika sistem melakukan kerja terhadap lingkungan, maka energi dalam sistem akan berkurang, karena sistem itu melepaskan energi. Jadi dengan demikian, berdasarkan kekekalan energi dapat disimpulkan bahwa perubahan energi dalam sistem sama dengan kalor yang ditambahkan pada sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Secara sistematis, energi dalam ini dapat dirumuskan dengan rumus delta U sama dengan Q dikurangi dengan W, di mana delta U ini adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor, dan W adalah kerja. Persamaan tersebut hanya berlaku untuk sistem tertutup, karena hanya sistem tertutup ini yang memungkinkan adanya pertukaran energi dari sistem dengan lingkungan. Untuk sistem tertutup yang terisolasi, tidak ada energi yang masuk ataupun keluar dari sistem, sehingga perubahan energi dalamnya sama dengan nol. Tapi persamaan ini juga berlaku untuk sistem terbuka jika kita memperhitungkan perubahan energi dalam sistem akibat adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah zat. Selanjutnya adalah aturan tanda untuk kalor dan kerja. Jadi aturan untuk kalor dan kerja ini disesuaikan dengan persamaan hukum pertama dari termodinamika, yaitu delta U sama dengan Q dikurang dengan W. Jadi kalor atau Q pada persamaan tersebut merupakan kalor yang ditambahkan pada sistem sehingga Q bernilai positif. Yang kedua, kerja atau W yang pada persamaan tersebut merupakan kerja yang dilakukan oleh sistem, maka W bernilai positif. Jika kalor meninggalkan sistem, maka Q akan bernilai negatif. Sebaliknya, jika kerja dilakukan pada sistem, maka W akan bernilai negatif. Yang kedua adalah usaha suatu sistem. Jadi kalor merupakan tenaga yang dipindahkan atau ditransferkan dari suatu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan temperatur. Dan bila transfer tersebut tidak berkaitan dengan perbedaan temperatur, maka disebut juga dengan usaha. Jadi usaha yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya bergantung pada 4 proses. Yang pertama proses isobarik, yang kedua proses isovolumik, yang ketiga proses isotermal, dan yang terakhir adalah proses adiabatik. Berdasarkan gambar di atas, ketika gas tersebut dipanaskan maka piston akan berpindah sejauh delta S. Karena di dalam tabung itu gasnya memuai dari volume awal atau V1 menjadi volume akhir atau V2. Jadi gaya yang bekerja di dalam piston tersebut dapat dirumuskan dengan rumus F sama dengan P dikali A, di mana P adalah tekanan gas di dalam tabung dan A adalah luas penampang piston. Jadi jika luas penampang piston dan tekanan gas di dalam tabung itu dalam keadaan konstan, maka usaha yang dilakukan oleh gas dinyatakan dengan persamaan W sama dengan P dikali A dan dikalikan dengan delta S. Karena A dikalikan delta S sama dengan delta V, maka persamaan usaha yang dilakukan oleh gas dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan P dikali delta V, atau W sama dengan P dikalikan dengan V2 dikurangi V1, di mana P adalah tekanan gas, W adalah kerja yang dilakukan oleh gas, dan delta V adalah perubahan volume. Jadi nilai W itu dapat bernilai positif ataupun bernilai negatif yang bergantung pada 2 ketentuan. Yang pertama, jika gas memuai sehingga menyebabkan perubahan volumenya bernilai positif, gas atau sistem tersebut dikatakan melakukan usaha yang menyebabkan volumenya bertambah. Dengan demikian, usaha atau W sistem tersebut bernilai positif.
Dan jika gas dimampatkan atau ditekan, maka perubahan volumenya akan bernilai negatif. Dan pada gas itu diberikan usaha yang menyebabkan volumenya akan berkurang. Dan dengan demikian, usaha atau W pada sistem tersebut akan bernilai negatif. Selanjutnya yaitu hukum 1 termodinamika. Hukum ini berbunyi, kalor dan kerja mekanik adalah bisa saling tukar. Sesuai dengan hukum ini, maka sejumlah kerja mekanik dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kalor dan sebaliknya. Hukum ini juga bisa dinyatakan sebagai energi tidak bisa dibuat maupun dimusnahkan, namun bisa dirubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Jadi, kalor yang diberikan kepada sistem akan menyebabkan sistem melakukan usaha untuk mengalami perubahan energi dalam. Jika suatu sistem memperoleh energi dalam bentuk kalor dan pada saat yang sama kehilangan energi yang diubah dalam bentuk usaha, maka perubahan energi dalam sistem tersebut adalah sama besarnya dengan selisih kalor dan usaha. Secara matematis, hukum 1 termodinamika ini dituliskan yaitu Q sama dengan W ditambah delta U, di mana Q adalah kalor, W adalah usaha, dan delta U adalah perubahan energi dalam. Tapi rumus ini berlaku jika sistem menyerap kalor dari lingkungannya dan melakukan kerja pada lingkungannya. Q positif yaitu sistem menerima kalor, Q negatif yaitu sistem melepaskan kalor, W positif yaitu sistem melakukan usaha, dan W negatif yaitu sistem menerima usaha. Nah, hukum termodinamika ini menyatakan hubungannya antara energi dalam, perpindahan panas dan kerja melalui persamaan delta U sama dengan U1 kurang U2 sama dengan Q dikurang W. Selanjutnya yaitu proses termal. Adalah suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Yang pertama yaitu proses isotermal. Proses isotermal berlangsung dalam suhu yang konstan. Karena berlangsung dalam suhu yang konstan, maka tidak terjadi perubahan energi dalam atau delta U sama dengan 0. Dan berdasarkan pada hukum 1 termodinamika, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan sistem, atau Q sama dengan W. Proses isotermal dapat digambarkan dalam grafik di samping. Usaha yang dilakukan sistem dan kalor dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan W sama dengan nRT ln V2 per V1, di mana V2 dan V1 adalah volume akhir dan awal gas. Selanjutnya yaitu proses isovolumik. Jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, gas dikatakan melakukan proses isovolumik karena gas berada dalam volume yang konstan atau delta V sama dengan 0. Gas tidak melakukan usaha atau W sama dengan 0 dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalamnya. Kalor ini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan. Bisa dilihat pada grafik di samping. Dapat dirumuskan bahwa W sama dengan P kali dV sama dengan P kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu proses isobarik. Jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan, gas ini dikatakan melakukan proses isobarik. Karena gas berada dalam tekanan konstan, gas melakukan usaha. W sama dengan P delta V. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan Kp. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, pada proses isobarik berlaku Kp sama dengan W ditambah delta U. Dari sini usaha gas dapat dinyatakan sebagai W sama dengan PdV sama dengan nRdT. Dapat dilihat pada grafik yaitu adalah proses isobarik. Selanjutnya yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses termodinamika di mana kerja yang dilakukan oleh gas adalah murni dari perubahan energi internalnya.
Tidak ada energi yang keluar maupun yang masuk selama proses itu berjalan. Hukum termodinamika 1 ini menyatakan bahwa perubahan energi internal gas atau DU adalah banyaknya energi kalor yang disuplai atau Q dikurangi kerja yang dilakukan oleh gas atau P kali dV. Proses ini dinyatakan dalam persamaan DU sama dengan Q dikurang P dikali dV sama dengan min P kali dV. Proses adiabatik ini dapat dilihat pada gambar grafik di samping ini. Sekian materi dari kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.